Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Nur Fatimah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul perkembangan fisik. Setiap individu itu mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangan itu terjadi sejak usia dini hingga dewasa. Perkembangan itu tidak dapat diukur, tetapi dapat dirasakan. Perkembangan itu bersifat maju ke depan, sistematis, dan berkesinambungan. Perkembangan fisik itu merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh dan perubahan cara individu dalam menggunakan tubuhnya disertai perubahan dalam kemampuan fisiknya. Kemudian lanjut ke perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak ini dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak itu ditandai dengan mulai mampu melakukan berbagai macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, kemudian melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada anak juga itu ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai sekitar 5 tahun, dan pada usia tersebut itu perkembangan anak itu sangat cepat dan pesat. Hasil penelitian itu sekitar 40% dari perkembangan manusia itu terjadi pada usia dini. Maka sangat penting sehingga istilah anak yang berumur 0 sampai 6 tahun itu biasanya diistilahkan sebagai usia emas atau golden age. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa anak usia 6 sampai 12 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding pada masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Contohnya anak laki-laki itu cenderung aktivitas yang ada kontak fisik, seperti contohnya dia latihan olahraga atau dia misalnya latihan silat dan lain-lain. Koordinasi mata dan tangan itu lebih baik. Kemudian sistem peredaran darah itu masih belum terlalu kuat. Koordinasi otot dan saraf itu masih dalam tahapan yang kurang baik. Kemudian dari segi psikologi anak, wanita malahan itu lebih maju 1 tahun dari lelaki. Kekuatan anak laki-laki itu lebih kuat dibandingkan pada anak perempuan. Kemudian yaitu ada perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang lebih menonjol itu terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja itu ditandai dengan pertambahan berat dan tinggi badan yang semakin cepat gitu. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin, kemudian maupun tanda-tanda seksual sekunder seperti tumbuhnya payudara, haid, tumbuhnya kumis, kemudian mimpi basah, dan lain sebagainya. Kemudian timbulnya hasrat seksual yang tinggi, yaitu masa-masa pubertas. Kemudian yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa dewasa itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu ada dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Yang pertama yaitu dewasa awal. Secara umum, dewasa awal itu berusia sekitar 18 sampai 25 tahun dan berakhir sekitar 35 sampai 40 tahun.
Dewasa awal itu memiliki ciri-ciri yaitu fungsi organ-organ berjalan dengan sempurna dan mengalami masa produktivitas yang tinggi, memiliki kecepatan respon yang maksimal, dan mereka dapat menggunakan kemampuan ini dalam situasi tertentu dan lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu ada dewasa tengah. Dewasa tengah itu berusia sekitar 35 sampai 40 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Ciri-cirinya yaitu fungsi organ-organ itu berjalan sempurna, namun mulai mengalami gangguan-gangguan fisik seperti adanya penyakit pada saluran pencernaan dan lain sebagainya. Kemudian mampu berjalan dan meloncat. Di akhir usia dewasa tengah, kemampuan kaki itu mulai mengalami keterbatasan. Memiliki kecepatan respon yang baik, akan tetapi di akhir usia dewasa tengah, kecepatan respon itu sudah mengalami penurunan. Dan yang ketiga yaitu dewasa akhir. Dewasa akhir ini berusia sekitar 60 tahun ke atas. Hal tersebut itu ditandai dengan perkembangan fisik yang sudah semakin menurun, seperti adanya gangguan penglihatan dan pendengaran, kemudian bentuk tubuh yang sudah mulai terlihat kurus, dan kemudian dari cara berjalan juga sudah mulai terlihat membungkuk dan jalannya mulai perlahan-lahan, yaitu pelan-pelan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Yang pertama yaitu adanya faktor keturunan. Dari adanya faktor keturunan itu dapat mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Misalnya ketika orang tua yang tinggi badannya itu tidak normal, maka kemungkinan itu bisa menurun kepada anaknya. Kemudian yang kedua yaitu adanya faktor lingkungan. Dengan adanya faktor lingkungan itu dapat membantu menentukan tercapai atau tidaknya potensi keturunan anak tersebut. Dan lingkungan itu lebih banyak pengaruhnya terhadap berat badan seseorang gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya jenis kelamin. Anak laki-laki itu cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan anak-anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Karena pada usia tersebut itu biasanya pertumbuhan anak perempuan itu lebih cepat, tapi setelah usia tersebut malah kebalikannya, anak laki-laki yang usia pertumbuhannya lebih cepat gitu. Kemudian gizi dan kesehatan. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup itu biasanya mempengaruhi perkembangan fisiknya. Misal tumbuh tingginya itu relatif lebih cepat. Kemudian masa pubernya itu lebih cepat juga gitu. Kemudian anak yang sehat dan jarang sakit itu biasanya mempunyai tubuh sehat dan lebih berat dibandingkan dengan anak yang sering sakit. Kemudian yang kelima yaitu status sosial dan ekonomi. Fisik anak dari kelompok ekonomi rendah itu biasanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan keluarga ekonomi yang cukup atau mampu gitu. Keadaan status ekonomi itu mempengaruhi peran keluarga dalam memberikan gizi dan pemeliharaan kesehatan serta kegiatan aktivitas untuk anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu adalah gangguan emosional. Anak yang sering mengalami yang namanya gangguan emosional itu akan menyebabkan terbentuknya steroid, adrenalin yang berlebihan. Hal ini menyebabkan berkurangnya hormon pertumbuhan pada kelenjar pituitari dan akibatnya anak ini akan mengalami keterlambatan perkembangan pada saat dia memasuki masa pubertas gitu.
Demikian pemaparan materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.